Halo guys, apa kabarnya nih? Dengan gua Tatang, di video kali ini gua akan menceritakan salah satu film yang berjudul Gold 2022. Di awal film kita langsung disuguhkan beberapa pemandangan di pedalaman Australia yang begitu gersang. Tidak lama, scene langsung tertuju ke seseorang yang bernama Virgil, yang secara diam-diam sudah menyeludup ke salah satu gerbong kereta barang tanpa persediaan yang memadai. Virgil hanya berjalan seorang dan mampir ke salah satu daerah sederhana yang dihuni oleh 3 orang penduduk. I'm supposed to meet a man here. Salah satunya adalah Kay, yang ternyata sebelumnya sempat dihubungi oleh Virgil. Dari percakapannya sih, Virgil sengaja menghubungi Kay karena ia ingin menggunakan jasa transportasinya. Seperti diketahui, kalau Virgil ini ingin pergi ke salah satu daerah di pedalaman Australia untuk melamar pekerjaan sebagai penambang bebas. Hal tersebut dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan hidup. Dan semakin hari semakin tidak masuk akal sob. Maka dari itu, tidak heran jika Virgil memilih untuk memakai jasanya Kay yang tergolong jauh lebih murah daripada dari pusat kota. Ya, meskipun banyak sekali syarat yang harus dilalui oleh mereka, seperti halnya sering-sering berhenti setiap 2 jam sekali nih, demi mengistirahatkan mesin mobilnya agar tidak mogok di tengah jalan. Sepanjang perjalanan ini, Virgil selalu bercerita kepada Kay yang senantiasa membuka pembicaraannya terlebih dahulu. Tidak sungkan-sungkan, Kay juga berkata kalau ia rela menemani Virgil bolak-balik jalan ini meski bayarannya belum diterima sama sekali. Atas perkataan itulah Virgil pun merasa tidak enak dan membiarkan Kate untuk beristirahat selama beberapa jam. Namun sayangnya nih sob, menyetir mobil itu tidaklah semudah seperti kelihatannya, sampai-sampai mereka berdua pun harus mengalami mogok di tengah jalan tanpa adanya bengkel atau yang lain-lain. Namun untungnya kendala tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Kay yang sudah hafal betul masalah dari mobil itu. Just come here! Sembari menunggu Virgil yang lagi kencing nih, malah tidak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar dan terlihat berbeda daripada yang lainnya. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa sob, melainkan sebuah bongkahan emas yang terkubur secara cuma-cuma. Sudah jelas penemuan tersebut langsung membuat Virgil berserta Kay sangat bersemangat, yang dimana rasa semangat itu membuat mereka berpikiran untuk menarik bongkahan emas tersebut dengan bantuan mobil Kay. Tapi apa boleh buat nih, berbagai usaha sudah mereka rencanakan dan bongkahan emas itu tidak bergerak sama sekali. Alhasil mereka berencana untuk menginap 1 malam di sekitar emas itu sambil mengumpulkan ranting-ranting kecil. Di malam pertama ini mereka berdua masih santai-santai saja menjaga wilayah tersebut dari penglihatan orang lain. Bahkan saking santainya, Kay masih bisa membayangkan betapa kayanya mereka jika emas itu berhasil dibawa pulang. Dari bayangan tersebut telah berlangsung membuat rencana baru yang kali ini ia akan pergi ke pusat kota untuk mengambil ekskavator. Sedangkan Virgil tetap berada di sini menyembunyikan emas tersebut dari jangkauan orang lain. Tanpa berpikir panjang, Virgil pun setuju dengan rencana itu. Dan ia pun diberikan 1 jerigen air, beberapa kali makanan, beserta sebuah radio jarak jauh yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Kay. Ya, setelah kepergian Kay, Virgil mau gak mau harus terus menunggu sendirian di tengah padang pasir yang sangat luas. Memang sampai saat ini tidak ada gangguan yang berarti bagi Virgil seorang. Namun tidak bisa dipungkiri perubahan suhu yang luar biasa ekstrim pada siang dan juga malam hari. Apalagi dengan terbatasnya sisa makanan beserta air yang ia punya, Virgil terpaksa harus mencari bantuan lain yang di sekitarnya bisa ditemukan. Untung saja, tidak jauh dari lokasi itu ia melihat sebuah bangkai pesawat yang dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Merasa mampu memanfaatkan bangkai pesawat tersebut, akhirnya ia pun langsung bergegas untuk membawa beberapa potongan dari pesawat itu sob. Hanya butuh beberapa waktu, sebuah pohon yang tadinya tidak bisa ia gunakan untuk berteduh mulai berubah menjadi sebuah tenda kecil yang jauh lebih nyaman. Di saat malam tiba, Virgil yang sangat tergiur dengan bongkahan emas itu sengaja untuk memotong emas tersebut sebesar bola kaki. Dari sini Virgil yang sudah gak tahan lagi kalau ia bisa hidup layak dengan emas yang ia pegang. Namun tidak bagi Kay sendiri, yang dimana ia terus memaksa Virgil berdiam diri di tempat tersebut sambil berkata kalau ia sedang menuju ke
ke lokasi itu dan segera tiba sebentar lagi. Singkat waktu, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil dan ia pun harus terus menunggu kedatangan Kay. Bisa dibilang kondisi tempat ini benar-benar membuat Virgil merasa kelaparan sampai-sampai ia pun harus terus memutar otak demi bertahan hidup. Terlebih lagi di tengah-tengah penantiannya malah disadari oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Sebenarnya sih wanita ini baik karena ia berinisiatif untuk memberitahu Virgil bahwa terdapat sebuah oasis di ujung sana. Namun sayangnya kebaikan itu malah ditolak secara mentah-mentah oleh Virgil sendiri. Alhasil penolakan tersebut pun langsung membuat wanita merasa curiga dengan tingkah lakunya. Lebih jelasnya, si wanita berpanah merasa kalau Virgil sudah menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Atas pernyataan itulah Virgil yang sudah hilang kesabaran malah membabi buta. Dan ia pun sengaja memukul wanita itu hingga meninggal dunia sob. Nggak main-main, jasad dari wanita itu juga tidak dikuburkan secara layak oleh Virgil. Malah Virgil kebingungan mau menguburkan jasad itu setengah badan atau membiarkannya disantap oleh para serigala, yang akhirnya Virgil memilih untuk membakar jasad si wanita agar tidak ditemukan oleh orang lain. Semakin waktu berlalu, semakin cepat pula terjangan angin yang ada di wilayah itu. Sampai-sampai Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang begitu luar biasa. Celakanya, peristiwa tersebut juga membuat salah satu tenda yang ia punya langsung hancur, tidak berbentuk. Sangat jelas pada kondisi inilah titik terberat dalam hidupnya mulai dirasakan selama beberapa menit. Jelas, dimulai dari merasakan bagaimana rasanya tertancap sebatang ranting sampai diteror terus-menerus oleh perbuatannya sendiri. Tidak lama, Virgil dihampiri oleh salah seorang wanita yang sangat-sangat mirip. I said no. Dengan wanita sebelumnya, wanita itu mengaku kalau ia sudah kehilangan jejak dari adiknya dan ia memutuskan untuk berjalan lebih dahulu, merasa tidak peduli dengan masalah tersebut. Virgil pun kembali harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan dimulai. Terlebih, para serigala juga sudah bersiap-siap untuk menyerang Virgil yang terlihat tidak berdaya sama sekali. Nah, yang tidak habis pikir, ternyata Kay tidak benar-benar berada di dalam perjalanan, melainkan ia sudah memantau aktivitasnya. Ya, bisa dibilang Kay hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja untuk mengambil ekskavator. Sedangkan hari-hari sisanya sengaja Kay gunakan untuk memperhatikan yang terus menuruti perkataannya, termasuk memperhatikan detik-detik kematian dari Virgil yang secara tragis harus disantap hidup-hidup oleh para serigala. Luar biasa bukan sifat serakah yang dimiliki oleh kedua orang ini? Benar-benar mencerminkan sifat manusia yang sesungguhnya. Gak peduli lagi dengan rasa kemanusiaan, yang penting bongkahan emas itu bisa ia miliki seutuhnya. Walaupun pada akhirnya Kay sendiri juga tidak bisa membawa pulang emas itu, karena dirinya harus tewas setelah dipanah oleh seseorang yang sudah jelas orang itu adalah kakak dari wanita pemanah. Dan film pun berakhir. Kalau boleh jujur, film ini berhasil bikin gua penasaran dengan apa yang akan terjadi kepada Virgil maupun Kay, yang dimana nasib mereka berdua ternyata harus dipelintir oleh plot twist. Dan plot twistnya sendiri bisa dibilang cukup unik nih.